Selamat mendengarkan podcast ini. Ada satu pertanyaan yang kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan itu adalah, apa keuntungan saudara menjadi orang Kristen? Apa keuntungan saudara menjadi orang Kristen? Di mana letak keunggulannya kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, jawaban yang dianggap paling tepat dan itu menghiasi hati banyak orang Kristen adalah keuntungannya dapat terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Sebab Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat yang benar. Jadi kekristenan yang disandangnya atau dianutnya itu seperti satu kartu garansi. Dan untuk memperpanjang jaminan keselamatan tersebut, seseorang harus ke gereja. Tidak boleh pindah agama. Walaupun kadang-kadang ke gereja juga tidak tiap minggu. Tetapi yang penting tidak meninggalkan agama Kristen. Yang kedua, saudara, benefit atau keuntungan menjadi orang Kristen menurut kebanyakan orang, terutama tahun-tahun belakangan ini atau 1-2 dasawarsa belakangan ini, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, maka Dia Allah yang pertama kuat, maha kuat, dan yang kedua baik. Sudah kuat, baik lagi. Dan ini bisa menjadi penolong, perlindungan, kontribusi dalam kehidupan. Hal ini terbukti dari nyanyian-nyanyian yang kita selama ini dengar dan kita ikut menyanyikannya. Allah itu dahsyat, Allah itu hebat, Allah itu heran, Allah itu besar, begitu saudara. Lalu Allah itu baik, bahkan sangat baik. Tetapi ada orang-orang yang tidak terlalu memusingkan perkara ini dan mungkin tidak pernah mempersoalkan apa keuntungan menjadi orang Kristen. Biasanya orang-orang yang saya sebut ini orang-orang yang menganggap semua agama sama. Dan filsafatnya adalah banyak jalan ke Roma. Seperti banyak jalan ke Senen, bisa lewat Kuitang, Gunung Sahari, Salemba maupun lewat yang lain. Saudaraku, biasanya orang seperti ini fanatiknya buta. Salah benar agama orang tuaku, salah benar agama nenek moyangku, aku percaya kepada apa yang orang tua dan nenek moyangku percayai, titik. Tetapi kelompok orang ini biasanya rentan, saudara, rentan. Pindah agama bagi mereka bukan sesuatu yang terlalu salah, sebab semua jalan juga menuju ke surga. Semua agama ya sama saja, namanya juga masing-masing punya jalan. Lalu digambarkan seperti Tuhan itu seperti gajah, ada yang pegang ekor, ada yang pegang kaki, ada yang pegang belalai, samalah sesuai dengan persepsinya. Nah, saudaraku sekalian, alasan tiga-tiganya ini salah semua. Atau yang pertama tadi tidak tepat benar, saudara. Nah, apa yang seharusnya menghiasi jiwa kita sehingga kita mengerti bahwa kekristenan itu unggul? Ada keuntungan atau anugerah atau berkat yang tiada tara. Mari kita membuka 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1, saudara. Dari ayat yang ketiga ke 4. Maksud saya ayat 3 ke 4 kita baca dulu. Setelah itu kita membaca dari ayat yang pertama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, ayat 3 ini saja kalau kita gali, luar biasa hikmat yang terkandung di dalamnya. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ayat ini mengisyaratkan dengan jelas atau memberikan indikasi yang jelas bahwa semua kita telah mati. Artinya orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, orang-orang yang tidak memiliki masa depan. Tetapi Tuhan telah membangkitkan kita kembali. Terus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Nah, apa yang terkandung di dalam hidup yang penuh pengharapan ini? Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, pada dasarnya ada dua jenis manusia. Ada dua kelompok manusia. Saudara koreksi diri, dan dengan nurani yang jujur, saudara melihat saudara termasuk kelompok yang mana. Manusia yang hidup hari ini dan manusia hari esok. Manusia hari ini dan manusia hari esok. Tidak mungkin kita bisa memeluk atau menganut dua-duanya. Saudara harus berdiri sebagai manusia hari ini atau berdiri sebagai manusia hari esok. Manusia hari ini adalah manusia yang logikanya berbasis pada dunia hari ini. Pola berpikir yang berbasis pada dunia hari ini. Konsentrasi, orientasi berpikirnya pada pemenuhan kebutuhan jasmani hidup hari ini, di dunia ini. Yang kedua, manusia hari esok. Orang yang pola berpikirnya berbasis pada dunia yang akan datang. Memang, saudaraku, untuk mengubah manusia hari ini menjadi manusia hari esok, itu Alkitab katakan sebagai mustahil. Mustahil. Saya mengatakan ini tentu karena saya membaca Alkitab, tetapi juga saya mengalami. Saya mengerti apa artinya memindahkan hati kita dari orientasi hidup hari ini, hidup di dunia ini, dan atau menjadi seorang yang orientasi berpikirnya dunia yang akan datang. Itu nyaris mustahil. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kabar baik. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Mustahil. Saudara, dengar baik-baik ini. Tangkap baik-baik ini. Mustahil. Ini bukan membuat saudara menjadi pesimis, tetapi membuat saudara melipat gandakan usaha atau keseriusan saudara untuk menerima karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kalau hanya untuk memiliki norma yang baik, tidak membunuh, menghormati orang tua, tidak berzina, tidak mencuri, seseorang bisa melatih diri. Taurat atau syariat agama bisa melatih orang menjadi baik. Tetapi ketika ia mau memiliki hidup yang berkualitas, dan untuk itu dia harus menjual seluruh miliknya, membagikan kepada orang miskin, dan ikut Tuhan Yesus, ikut jejaknya, itu sudah mustahil. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Tetapi Tuhan menutup pernyataan atau perkataannya yang demikian itu, sulit orang masuk surga dengan pernyataan, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti selalu ada jalan jikalau ada keterlibatan Tuhan di situ dan kesungguhan manusia merespon karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Untuk menjadi manusia hari esok itu mustahil. Ingat ini, mustahil. Ini tidak membuat saudara jadi pesimis,
Tetapi supaya saudara merespon karya keselamatan Allah dengan sungguh-sungguh dan menyadari bahwa kekristenan kita itu benar-benar menyita seluruh kehidupan. Kekristenan kita tidak boleh menjadi sambilan, bukan bagian hidup kita, tetapi seluruh hidup kita. Kekristenan kita itu seluruh hidup kita itu. Nah, saudaraku sekalian, kita itu telah memiliki satu bangunan cara berpikir, atau bisa disebut paradigma, pola berpikir, sirkuit berpikir. Dan bangunan pola berpikir kita itu berakar atau dari fondasi asumsi-asumsi, cara memandang uang, cara memandang kehormatan, cara memandang sukses, cara memandang berbagai aspek dalam hidup ini. Ini asumsi-asumsi. Dan kita telah menyerap asumsi-asumsi tersebut dari orang tua, dari keluarga, dan lingkungan. Kita dibangun dari milieu, dari lingkungan. Lalu terbangun sebuah paradigma. Dan untuk merobohkan paradigma ini, asumsi-asumsinya harus diganti. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat yang kedua, pembaharuan pikiran, renewing, tetapi sebenarnya lebih tepat diterjemahkan transform, metamorphose, pembaharuan pikiran. Itu pembaharuan asumsi-asumsi tersebut sehingga roboh itu pola berpikir, paradigm itu berroboh dan diganti pola berpikir yang baru. Ini take time, nggak bisa sebentar. Jadi kalau seseorang, saudaraku sekalian, belajar firman yang benar, day by day, terus, itu ia menemukan iman yang benar. Iman datang dari pendengaran dari firman, remato Kristo, rema Kristus. Bukan satu ayat, dua ayat, bukan satu pasal, dua pasal, bukan satu dua khotbah. Iman datang dari pendengaran dari firman, berapa ayat, berapa pasal, berapa khotbah. Itu pun harus khotbah dari firman yang original, dari truth, dari kebenaran. Kalau tidak ada iman yang benar. Nah, saudaraku sekalian, menemukan iman yang benar, mengalami kelahiran baru, sebenarnya paralel itu. Lalu seseorang mulai memiliki atmosfer sebagai musafir. Ayat 1 kita baca. Tadi ayat 3 dan 4, sekarang ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, terus ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ada kata pendatang di ayat ini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Orang-orang pendatang di sini, saudara-saudara, bisa menunjuk orang-orang Yahudi yang tersebar dalam perantauan, yaitu sejak Israel runtuh tahun 722 sebelum Masehi, atau sejak Yehuda jatuh tahun sekitar 600 sebelum Masehi. Dan orang Yahudi yang sebagian adalah pedagang-pedagang itu tercerai-berai dalam perantauan. Dalam sejarah gereja ini dikenal sebagai diaspora. Nah, orang-orang pendatang di sini bisa menunjuk orang-orang Yahudi yang diaspora itu. Nah, kata pendatang di sini dalam teks aslinya adalah parepidemos. Parepidemos memiliki pengertian atau memiliki makna pilgrim atau stranger. Apa ini? Musafir, pengembara, pilgrim, stranger, orang asing. Ada lagu judulnya Stranger in the Night. Ini
Orang percaya itu stranger in the night. In the night. Nah, saudara, kata pendatang ini diulang di ayat 17. 1 Petrus 1:17. Kita masih dalam konteks 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, kata menumpang, ada satu kata dalam bahasa Yunani, paroikia. Paroikia, kelompok umat Tuhan. Paroikia. Saya sudah mencoba melihat berbagai kamus, apakah kata paroikia ini menjadi kata paroki dalam bahasa Indonesia kita. Paroki, kelompok orang percaya. Nah, kata paroikia ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan foreign residents. Foreign resident, penduduk asing. Stranger, sama, the same meaning. Menghayati keberadaan kita sebagai paroikia itu pasti bertumbuh terus ketika kita mengalami pembaharuan pikiran. Saudara, Tuhan itu berkata begini, you are not of the world. Bagaimana kita menerima perkataan itu? Bukan hanya menerima perkataan tersebut dan memahami secara kognitif, tetapi menghayatinya dalam kehidupan, dan itu nyaris impossible. Tetapi Tuhan akan menolong kita. Nah, saudara kan tiap hari dari kecil itu dicekoki filosofi yang salah. Kita kalau buang biji durian itu, tahun depan belum tentu kita memetik buahnya. 5, 6, 7, 10 tahun baru kita petik buah. Kalau benar-benar pohon durian itu tumbuh, durian itu. Kalau durian itu betul-betul tumbuh. 10 tahun, 7 tahun, 6 tahun ke depan. Nah, kita itu kan tanpa sadar jadi rusak dari pengaruh-pengaruh dunia sekitar kita sejak kecil. Nah, sekarang kita menjadi anak Tuhan, mau jadi benar dalam sesaat, tidak gampang. Hanya saya khawatir, saya takut, saya cemas. Saudara nggak ketolong. Dari sekian banyak orang yang mendengar pemberitaan firman ini, coba berapa yang telah memiliki satu penghayatan bahwa dirinya adalah musafir, pilgrim, stranger in the night, orang asing di kegelapan dunia ini. Berapa banyak? Nggak banyak. Dan kalau seseorang belum menghayati keberadaannya sebagai orang asing, saya tidak yakin dia bisa hidup benar. Saya tidak yakin dia bisa hidup benar. Saya tidak yakin dia punya motivasi yang benar. Sekalipun dia seorang pendeta, saya tidak yakin. Saya pendeta, bahkan saya gurunya pendeta. Kalau saya mengajar di program S2, program master atau doktor, mahasiswa yang saya didik sebagian besar pendeta yang mau meningkatkan pendidikannya dari S1, S2, master teologi atau dokter teologi. Saya pendeta, gurunya pendeta, menyadari betapa sulitnya untuk menghayati sebagai seorang pilgrim di dunia ini. Gak gampang, saudara. Kadang-kadang mulut kita dan hati kita beda, ada kesenjangan. Tetapi kalau saya tidak mau berubah, dari mimbar ini memancar spirit apa kepada jemaat? Kalau dari mimbar ini memancar spirit yang salah, rusak jemaat. Coba sering kita dengar di mimbar-mimbar kesaksian begini. Puji Tuhan, saudara sekalian, oleh berkat Tuhan saya dapat rumah baru. Saya tidak katakan itu bukan berkat Tuhan, cuman saya ingatkan setan pun juga bisa kasih rumah baru. Puji Tuhan, saudara sekalian, sekarang saya udah bisa naik mobil yang baik. Kalau dulu mobilnya udah 30 tahun lah, itu mobil yang mesti masuk museum, saudara. Sekarang saya sudah bisa naik mobil. Puji Tuhan. Kelihatannya bagus, tapi kesaksian-kesaksian yang duniawi ini buat orang yang materialistik. Naif. Biar saudara naik mobil mewah pun juga
nggak perlu disaksi-saksikan. Belum tentu Tuhan berkenan, bisa ya, bisa tidak. Kemungkinan besar tidak. Banyak orang lebih susah, lebih miskin. Boro-boro naik mobil, naik bus saja mesti numpang. Coba. Jangan memancing, ya. Jangan menghidupkan semangat materialisme itu, saudara. Atau dari mimbar ini dikesankan, ini sering terjadi dan saya tergoda untuk itu. Tahun-tahun yang telah saya lalui, saya sering terjebak di situ. Menunjukkan yang dia ketemu pejabat tinggi, ia ketemu dengan orang besar, ketemu orang hebat. Saya terhormat, saya bisa ketemu orang hebat. Di situ spirit yang dipancarkan adalah bahwa ketemu orang-orang ini hebat. Padahal tidak semua pejabat itu benar. Ada pejabat-pejabat yang tega mengkhianati rakyat dengan korupsi. Kalau kita foto dengan pejabat-pejabat seperti itu, kita malu. Lebih baik kita foto dengan monyet di Ragunan. Monyet di Ragunan itu tidak perlu bertanggung jawab kepada manusia lain, tidak ada janji jabatan, tidak ada sumpah jabatan, tidak ada. Tetapi pejabat-pejabat ini punya sumpah jabatan, harus menaungi, melindungi rakyat dan melayani bangsa. Kalau mereka melakukan tindakan korup, itu jahat sekali. Malu kita foto dengan mereka, lalu kita pajang foto di rumah. Malu kita. Kalau kita mengesankan bertemu dengan pejabat-pejabat itu berarti nilai diri. Yang memancar itu sesuatu yang buruk, yang negatif. Puji Tuhan saudara sekalian, saya berkesempatan lihat Eropa 3 kali, Mesir 4 kali. Saya sudah ke Cina wisata 5 kali. Ini kesaksian, bukan saya nggak pernah. Saya belum pernah ke Cina, ke Eropa pernah, ke Mesir pernah, wisata ke Cina nggak pernah atau belum pernah. Ke Mesir pun juga kebetulan, karena nggak ada pesawat langsung ke Indonesia. Waktu itu cari pesawat yang ke Mesir dulu, karena buru-buru ya. Jadi berkesempatan lihat Mesir, Afrika secara kebetulan, mengesankan bahwa ini berkat. Nah, ada orang-orang boro-boro ke Eropa, ke Danau Toba saja nggak pernah. Boro-boro ke Danau Toba, Borobudur pun cuma difoto. Oh, bukan nggak boleh ya cerita begitu, tapi jangan menganggap itu nilai kehidupan. Nah, tanpa disadari seringkali kita mendapatkan pancaran-pancaran yang sebenarnya tidak membangun rohani yang baik. Ya, saudaraku. Ini kalau saudara punya hati sudah terlanjur mengeras, tidak bisa dibetulkan. Tidak bisa dibetulkan. Satu kali saya di Singapura ketemu dengan seorang teman dan memang saya bersama dia. Kemudian dia punya kakak ipar, itu kalau orang Tionghoa bilang cihu, punya kakak ipar itu ada sakit liver. Nah, saya datang ke Mount Elizabeth dengan dia. Pada waktu saya masuk ruangan itu, kebetulan di situ direktur rumah sakitnya hadir dan beberapa dokter yang lain, di antaranya dokter-dokter yang masih memakai baju operasi. Sebagai visitor, saya hanya berdiri di sudut, tetapi saya membuka telinga apa yang dipercakapkan mereka. Dokter itu berkata begini, kalau penyakit ini sudah terdeteksi, dikenali 20 tahun yang lalu, pria ini ketolong. Tetapi sekarang tidak ada ketolong lagi. Jadi hati itu mengeras, liver itu sudah mengalami yang namanya cirrhosis, mengeras. No hope. No hope. Dokter hands up. Nah, kalau saudara tiap hari terus mendengar masukan-masukan, insight yang salah, cirrhosis sudah punya rohani. Tidak bisa berubah. Duniawi, sampai tidak bisa diubah. Nah, Tuhan itu seperti diam. Tapi Tuhan itu sebenarnya tidak diam. Lewat rohnya menegur kita. Hanya kita sering keras kepala, keras hati, sehingga kita tidak membuka diri untuk sungguh-sungguh bertobat. Ini mustahil loh. Saya katakan ini mustahil. Tuhan pasti penuhi bagiannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita juga harus penuhi bagian kita. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Kita seperti unta masuk lubang jarum. Pintu yang disisakan di tembok kota pada malam hari, bila pintu utama ditutup. Jadi unta harus masuk ke situ. Unta tidak bisa masuk. Sebab unta terlalu tinggi. Pintu itu hanya cukup satu unta yang mau jongkok dan didorong oleh tuannya. Ini unta stres. Unta stres, saudara,
Stres loh. Stres. Yang dipancarkan mimbar ini spirit apa? Kekristenan tidak boleh menjadi sambilan, selingan hidup dan waktu kita. Tidak ada vested interest di sini. Untuk saya tidak ada. Saudara, kalau sungguh-sungguh mau jadi Kristen yang mau diselamatkan, saudara harus sepenuh-penuhnya mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan belajar melakukannya. Sehingga saudara menghayati keberadaan sebagai paroikia dan bertumbuh terus, makin dewasa. Ini tidak membuat saudara jadi kurang enak makan. Justru saudara bisa makan enak apa saja. Anda bisa makan enak, makan apa saja. Ini tidak membuat saudara jadi miskin, susah, enggak. Justru saudara akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam hidup. Karena berusaha jadi warga kerajaan surga yang baik. Kerja keras, jujur, membela atasan walaupun atasan jahat, membela majikan, owner perusahaan walaupun owner perusahaan pelit. Kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Pasti kita jadi orang yang berjalan dalam kebenaran. Walaupun tentu untuk itu kita banyak belajar. Ini yang betul-betul saya cemaskan. Saudara tidak sungguh-sungguh menerima firman dan tidak sungguh-sungguh mau bertumbuh, sehingga saudara bisa serosis. Sampai stadium ini no hope. Udah, tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki. Kalau anak-anak kita yang muda-muda belum mengerti apa yang saya sampaikan, ya kita agak maklum ya. Tetapi orang tua harus menangkap kebenaran ini lalu memancarkan dalam kehidupan. Kehidupan sebagai seorang pilgrim, stranger in the world in the night. Saudara harus mau berubah dengan serius. Kalau enggak, saudara tetap jadi duniawi. Dan saya tidak yakin saudara bisa dikenal Tuhan. Sebab orang yang tidak menghayati keberadaannya sebagai musafir di dunia ini tidak mungkin bisa hidup benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya juga belum sempurna, tapi saya mengakui dan menyadari ketika kita belum menghayati sebagai seorang paroikia, sebagai seorang foreign resident, kita punya motif pasti tidak mulus, tidak murni. Kita harus menjadi manusia hari esok, dan untuk itu memang sulit, tapi bisa, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, ayat yang kedua tadi, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini orang-orang yang jadi pilgrim ini. Jadi selama kita hidup ini kita memasuki proses pengudusan oleh Roh, hagiamos, yang artinya purification, pemurnian. Tentu karakter kita dibuat unggul, berkarakter ilahi, dan spirit kita, spirit bangsawan surgawi, aristokrat surgawi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi jangan ke gereja supaya diberkati Tuhan. Itu salah. Kita ke gereja karena kita sudah diberkati. Kita jadi anak-anaknya. Apalagi kita calon-calon penduduk surga, penduduk surga isi rumah Bapa. Pasti Tuhan protek kita luar biasa. Tuhan bukan hanya protek kita, tapi juga Tuhan protek orang-orang yang kita kasihi. Pasti Pak. Tuhan bukan hanya protek kita, tapi juga protek orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita ke gereja jangan supaya kita diberkati Tuhan. Sudah diberkati. Nah kadang-kadang kita mendengar ya pernyataan-pernyataan yang gak logik itu di gereja. Dan itu merusak. Misalnya begini. Mari kita memberi persembahan saudara. Tuhan akan melipat gandakan persembahan kita 30, 60, 100 kali lipat. Waduh. Orang dagang aja cuma 20% untungnya. Kok bisa 30, 60, 100 kali lipat itu apa? Ini kalau orang Tionghoa ini namanya ngokui. Setan rakus. Bukan ansiang anciu. Bukan bagus saya bau. Ketika Tuhan bicara 30, 60, 100 kali lipat, itu konteksnya firman yang diberitakan
bertumbuh, growing dalam hidup kita. Tidak ada kaitannya dengan persembahan. Kalau anak memberi duit ke orang tua, kalau anak memberi sesuatu ke orang tua, tujuannya apa? Balas budi. Kalau anak memberi uang ke orang tua, mami, nih ya, 1 juta. Jangan lupa mami, 30, 60, 100 kali lipat. Kurang ajar itu anak, tau gak? Kurang ajar banget dah loh. Utang budi. Kita balas kebaikan Tuhan, saudaraku. Dan kalaupun kita bisa hidup 1000 tahun, tak cukup 1000 tahun membalas kebaikan Tuhan. Kok pakai acara menerima 30, 60, 100 kali lipat. Tapi seneng tuh jemaat kalau mendengar begitu. Lebih baik gak usah kasih apa-apa untuk gereja ya, daripada punya hati bengkok seperti itu. Itu bengkok namanya. Saya ingin mengingatkan saudara yang tadi saya katakan, apa keunggulan, apa untungnya, apa benefit saudara jadi orang Kristen. Oh, punya Tuhan Yesus Juru Selamat yang benar, kalau mati masuk surga, plus di dunia dipelihara. Kelihatannya baik. Ini orang-orang begini bisa binasa ini. Benefitnya adalah aku jadi anak-anak Tuhan yang akan menerima kemuliaan bersama Kristus. Dan untuk itu, sementara aku ada di dunia ini, aku dipurify, aku dimurnikan, aku dikuduskan. Sanctification of the Spirit. Dikuduskan oleh Roh. Jadi aku berusaha untuk menjadi layak masuk kerajaannya. Nah, baru ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar, terus melahirkan kita kembali dari pola pikir duniawi, sekarang pola pikir rohani atau surgawi. Itu lahir barunya di sini. Jadi hidup baru itu bukan hanya punya budaya baru, budaya ke gereja, budaya nyanyi, tepuk tangan, bisa lompat-lompat. Dulu kebaktian nggak pakai menari-nari, sekarang pakai menari-nari. Itu bisa sesat kita. Kalau hanya sampai di situ kita bodoh. Oh, kita udah lahir baru nih, dulu kita malu nyanyi bagi Tuhan. Sekarang kita tidak malu nari buat Tuhan. Lalu merasa sudah hidup baru. Tidak, dibodohin saudara. Hidup baru itu pola pikir yang baru, paradigma yang baru, mindset yang baru. Dan pasti seluruh gaya hidup saudara berubah. Pasti cara saudara memandang segala sesuatu berubah. Nah, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini pengharapan beyond the grave, after the grave, bukan before the grave. Kadang-kadang lagu-lagu rohani kita tidak rohani. Kalau misalnya kita nyanyi, hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Kalau saudara punya paradigma masa depan itu di bumi ini, Anda pasti sesat di situ. Itu lagu bagus, tetapi pemahamannya harus benar. Lalu kita nyanyi, kita merasa bahwa kita anak Tuhan yang dicayang-cayang Tuhan. Udah mau mati masih hari depan. Hari depan kemana Pak? Bapak tinggal 32 bulan hidupnya. Hari depan kemana Pak? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini keunggulannya. Ini keunggulannya Pak. Dan inilah keunggulannya. Inilah berkat besarnya. Walaupun pada dasarnya bukan tempat itu sendiri atau surga itu sendiri yang menjadi kerinduanku atau kerinduan saudara, kerinduan kita, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan, di mana aku ada, kata Tuhan Yesus, kamu ada. Jangan mengeraskan hati. Jangan berkata, oke Pak, saya setuju. Jangan berkata setuju saja. Saudara harus punya sikap hati yang rendah untuk bertobat. Rendah hati untuk bertobat. Supaya dibaharui. Kalau tidak dimulai dari sekarang, saudara tidak akan pernah menjadi anak Tuhan yang baik. Saudara akan binasa. Amin.